Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Arnita Selihuli dengan tujuan yang terakhir 095, mahasiswa pendidikan matematika semester 6 Universitas Sinar Bangsa Karawang. Adapun yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah strategi pendidikan. Bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi bujukan. Apa yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Karakteristik strategi inovasi. Apa saja jenis-jenis karakteristik strategi inovasi dan hubungannya satu dengan yang lainnya? Faktor perubahan sosial. Faktor apa yang menentukan efektivitas perubahan sosial? Keunggulan relatif dan kompatibel. Apa perbedaan keunggulan relatif dan kompatibel dari strategi inovasi? 1. Strategi pendidikan. Strategi pendidikan merupakan mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang yang menggunakan fakta atau informasi itu dapat menentukan tindakan yang akan dia lakukan. Kita berpikiran bahwa manusia akan mampu membedakan fakta serta memilih fakta tersebut untuk mengatur tingkah lakunya. Bagaimana supaya strategi pendidikan ini efektif? Ada beberapa pertimbangan agar strategi pendidikan ini dapat efektif. Yang pertama yaitu digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. 1. Perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu singkat. Artinya, tidak ingin segera cepat berubah. 2. Sasaran perubahan belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. 3. Apabila menurut perkiraannya akan terjadi penolakan yang kuat oleh sasaran pembaruan terhadap perubahan yang diharapkan. 4. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. 5. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas sudut pandang sasaran perubahan itu sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari sasaran perubahan atau klien. Strategi dapat efektif jika melaksanakan program perubahan yang digunakan 1. Untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. 2. Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lainnya. 3. Digunakan untuk menjaga agar sasaran perubahan tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. 4. Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah. Ini artinya menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. 2. Strategi bujukan. Strategi bujukan memiliki makna mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk sasaran perubahan untuk mengikuti perubahan sosial yang direncanakan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Strategi bujukan tepat digunakan bila sasaran perubahan 1. Tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. 2. Berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. 3. Diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Strategi bujukan juga tepat digunakan jika 1. Masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. 2. Pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap sasaran perubahan atau klien. 3. Sebenarnya, perubahan sosial sangat bermanfaat, tapi menganggap
mengandung suatu risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. 4. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. 5. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Tiga, karakteristik strategi inovasi. Ada 5 karakteristik strategi inovasi: keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, reliabilitas, dan dapat diamati. Berikut pembahasannya. 1. Keuntungan relatif. Inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Maksudnya adalah tingkat keuntungan atau kemanfaatan dari suatu inovasi ini dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Jadi, makin menguntungkan bagi penerima inovasi, makin cepat tersebarnya inovasi itu sendiri. 2. Kompatibel merupakan tingkat kesesuaian dengan penerima. Artinya, inovasi di sini kiranya sesuai dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. 3. Kompleksitas merupakan tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi. Artinya, suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat, reliabilitas merupakan dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi. Artinya di sini suatu inovasi yang dicoba akan lebih cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Yang kelima, dapat diamati merupakan tidak mudah tidaknya diamati suatu inovasi. Artinya suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. 4. Faktor efektivitas perubahan sosial. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi itu sendiri. Tapi pilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar memang untuk memilih satu strategi tertentu untuk mencapai tujuan atau target perubahan sosial. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada satu kontinum dari tingkat yang paling sedikit tekanan dari luar ke arah yang paling banyak tekanan dari luar. Biasanya, sukar menentukan bahwa satu strategi tertentu ada pendidikan, bujukan, fasilitas, atau paksaan karena pada kenyataannya tidak ada batasan yang jelas untuk membeda-bedakan strategi tersebut. 5. Keunggulan relatif dan kompatibel. Pada karakteristik keunggulan relatif lebih menekankan pada keunggulan ide atau inovasi yang lebih baik dari sebelumnya yang dirasa menguntungkan bagi penerima inovasi serta dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Sementara karakteristik kompatibel merupakan kesesuaian gaya hidup penerima inovasi yang ditawarkan inovator dan ditunjukkan dengan kesamaan nilai-nilai, keyakinan, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan. Sekian paparan dari saya mengenai strategi inovasi pendidikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.